Susah payah petugas pemadam kebakaran evakuasi 2 korban kebakaran ruko. Kawasan wisata Puncak dipadati wisatawan dari berbagai daerah. Pemkot Surabaya wajibkan peserta SBMPTN lampirkan keterangan bebas COVID-19. Halo, selamat siang pemirsa. iNews Siang kembali hadir memperbarui informasi Anda siang hari ini. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga akan hadirkan dialog terkait fanatisme berlebihan penggemar terhadap artis atau selebritis yang justru mendatangkan masalah. Bersama saya Davi Pratama, inilah iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, 2 pegawai kedai kopi yang terlibat dalam viralnya video kasus asusila di sosial media mengaku perbuatannya dengan alasan hanya iseng. Dalam pemeriksaan, salah satu pelaku mengatakan kenal dan menyimpan rasa suka kepada korban. Polres Jakarta Utara menetapkan seorang tersangka berinisial DD 22 tahun dalam kasus asusila di salah satu gerai kopi ternama. Dede adalah pelaku yang pertama kali membuat dan mengunggah video rekaman CCTV di sosial media. Tersangka Dede merupakan pegawai kedai kopi dengan pekerjaan sebagai peracik kopi atau barista. Selain Dede, seorang pegawai lainnya berinisial KH yang berperan memperbesar gambar CCTV masih berstatus saksi. Dalam pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Utara, KH mengaku kenal dan menaruh perasaan suka kepada korban yang berinisial VA. Memang KH ada dalam video tersebut. Namun dalam hal ini kita berbicara yang membuat kemudian yang mengupload itu adalah tersangka DD. Sehingga sampai dengan saat ini untuk peran KH statusnya masih sebagai saksi sambil menunggu proses penyidikan lebih lanjut. Jadi hanya merupakan keisengan dari tersangka DD yang mencoba menggoda tersangka KH dengan saksi KH yang pada saat itu ada kenalannya, yakni saudari VA yang datang ke kedai tersebut. Pihak kedai kopi telah memberi sanksi kepada Dede dan KH. Saksi KH yang telah bekerja selama 3 tahun dan tersangka Dede yang sudah bekerja selama 1 tahun, keduanya kini telah dipecat. Dalam kasus asusila ini, tersangka Dede dijerat pasal berlapis tentang informasi transaksi elektronik dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus pembakaran mobil pedangdut Via Valen menyebabkan korban dan keluarga alami trauma. Sementara dari keterangan saksi dan integrasi polisi, pelaku sempat mengancam bila keinginannya bertemu Via Valen tidak terpenuhi. Kasus pembakaran mobil pedangdut Via Valen meninggalkan trauma bagi korban dan keluarga. Sejak peristiwa yang terjadi 30 Juni lalu, keluarga menjadi takut untuk keluar rumah dan khawatir akan adanya teror lain. Terus istilahnya itu keluarga itu jadi lebih nggak mau untuk keluar rumah gitu karena ada seorang yang mengancam gitu. Terlebih dari keterangan saksi, pelaku sempat menyatakan rencana dan ancaman bila keinginannya menemui Via Valen tidak terpenuhi. Katanya, aku minta hakku Pak, Bang. Apa? Udah ada aja. Kalau aku dikasih, aku ya pergi. Kalau nggak dikasih, lihat aja nanti. Jangan gitulah Bang, aku. Jadi dia sempat ngomong mengancam gitu. Iya. Terkait kasus ini, polisi telah menetapkan PJ, pelaku pembakaran mobil, sebagai tersangka. Dari hasil interogasi, pelaku mengaku sebagai fans fanatik Via Valen. Aksinya dipicu rasa sakit hati karena ditolak bertemu sang bintang pujaan. Ditambah perlakuan kurang simpatik yang didapat dari penghuni rumah. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pidana 12 tahun penjara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan.
Fans setia adalah figur penting di balik kesuksesan artis dalam meniti karir. Tetapi tak sedikit fans fanatik yang justru mendatangkan masalah bagi artis pujaannya. Mulai dari ancaman teror hingga fitnah dan pencemaran nama baik. Siapa tak kenal Via Valen? Pedangdut asal Sidoarjo, Jawa Timur, kini menjadi artis papan atas dengan sederet prestasi mengkilap. Tak hanya berprestasi, Via Valen juga memiliki basis pendukung fanatik yang berjuluk Vianisti. Tapi siapa sangka, salah satu fans fanatiknya justru membuat Via Valen pusing kepala. Akibat tak bisa bertemu dengan bintang pujaan, penggemar Via Valen nekat membakar mobil milik pujaannya. Akibat perbuatannya, kini penggemar fanatik Via Valen ini harus berurusan dengan hukum dan terancam pidana 12 tahun penjara. Tak hanya Via Valen, artis muda Syifa Haju juga harus dibuat repot oleh ulah fans fanatiknya. Akibat sakit hati pesan yang dikirim pada bintang pujaannya tak dibalas, penggemar fanatik ini nekat mengancam dan melecehkan sang bintang melalui sosial media. Sempat kabur ke Jawa Tengah, pelaku akhirnya ditangkap. Akibat perbuatannya, si penggemar ini harus berurusan dengan hukum dan terancam pidana 6 tahun penjara. Namun dalam pemeriksaan awal diduga pria ini mengalami gangguan jiwa. Tak hanya artis perempuan, gangguan dari fans fanatik juga dialami artis laki-laki. Host dan pesinetron Chand Kelvin dibuat geram oleh aksi penggemar setianya. Chand Kelvin dituding menghamili penggemarnya yang terus meneror istri Chand Kelvin. Kasus ini pun akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan, terlebih karena setelah ditelusuri, si penggemar ternyata mengidap gangguan jiwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Tindakan penggemar pada idolanya kerap dinilai berlebihan. Bagaimana hal-hal ini dilihat dari kacamata psikolog? Kita tanyakan kepada psikolog Intan Erlita hari ini. Selamat siang, Mbak Intan. Selamat siang. Mbak Intan, saya akan langsung saja ini. Ketika seseorang mengalami kecenderungan untuk fanatik, begitu bersikap fanatik kepada idolanya, apakah ada tanda-tanda yang bisa dilihat oleh idolanya tersebut, Mbak Intan? Kita berbicara fans yang berlebih ya di sini ya berarti ya. Oke, jadi gini, sebenarnya fans itu tadi di awal sudah dikatakan bahwa memang orang-orang yang justru mensupport kegiatan dari artisnya gitu atau idolanya gitu kan. Tapi kalau berlebih itu tentu akhirnya bukan mendukung, tetapi justru bisa mencelakakan sang idola sendiri gitu. Nah, ciri-cirinya seperti apa sih? Biasanya dia setiap hari berusaha mencari celah untuk mengontak si artis atau idolanya. Bisa melalui sosial media, bisa misalnya dia dengan segala macam kemampuannya mendapatkan nomor pribadinya si artis, mendapatkan nomor manajernya, mendapatkan nomor keluarganya. Jadi dia menteror lingkungan terdekat dari sang idola itu. Nah, kemudian dia bisa menghampiri rumahnya atau mengikuti aktivitasnya. Pokoknya dia akan berusaha selalu ada di kegiatan artis itu, tetapi dalam kondisi yang kurang menyenangkan atau kurang nyaman bagi si artis. Nah, kalau kondisi ini sudah mulai dirasakan oleh si artis atau si public figure ini ya, harusnya dia sudah mulai aware bahwa ini ada sesuatu yang salah nih sama fans saya ini gitu. Bukan salah dia mengagumi saya, enggak gitu. Tetapi ada yang salah dari efek dia mengagumi saya berlebih, maka dia bisa mencelakai saya. Nah, ini mulailah harusnya dia berkompromi dengan manajemennya, atau mungkin kalau memang udah ada ancaman-ancaman, mungkin bisa mulai melibatkan pihak kepolisian. Ini menarik. Kemudian apa faktor yang menyebabkan sehingga seseorang bisa cenderung begitu fanatik terhadap idolanya, Mbak? Selain memang mungkin ada rasa sakit hati di dalam dirinya, apa saja faktor yang bisa mempengaruhi? Kenapa sih seseorang gitu ya akhirnya bisa berlebih menyukai seseorang, bahkan sampai akhirnya kayaknya secara akal sehat tuh kayaknya ini di luar dari nalar kita gitu ya. Pertama, biasanya kita lihat background keluarganya. Bisa jadi dia memang dari keluarga yang mungkin kurang mendapatkan perhatian, sehingga dia mencari perhatian dari sosok, ya kan. Terus kedua adalah ketika dia ada, ini kan sebenarnya perilaku menyimpang kan. Nah, pada saat perilaku menyimpang ini terlihat, sebenarnya kan keluarganya nggak mungkin nggak tahu gitu. Kalau misalnya kita lihat anak-anak sebatas ngefans, dia taruh poster, itu biasa aja gitu kan. Tetapi kalau sampai niat banget melakukan sesuatu, niat banget melakukan rencana-rencana gimana caranya biar dekatan sama artis, kalau keluarga itu guyup, kalau keluarga dia itu dekat, pasti dia pihak keluarga udah duluan yang melarang, ya kan. Tetapi ini terlambat, jadi artinya dalam lingkungan keluarga sendiri pun orang ini tidak mendapatkan pengakuan dan tidak mendapatkan kasih sayang layak. Jadi dia mencoba mencari perhatian kepada orang lain, dan di sini salahnya karena dia nggak ada sosok, nggak ada figur ayahnya, nggak ada figur ibunya, atau nggak ada figur yang bisa melengkapi, yang memberikan dia masukan positif, maka dia mencari figur orang lain gitu, yang dia harapkan
yang dia menjadikan figur ini bisa dia miliki. Nah, di sini kata ingin memiliki ini yang membuat akhirnya benar-benar dia nggak bisa melihat mana yang benar dan mana yang baik. Kemudian memang jika tadi Anda sebutkan ini adalah penyimpangan, bisa dikategorikan bahwa ini kelainan jiwa atau sakit jiwa karena mungkin tindakannya dinilai begitu parah oleh sebagian orang, Mbak Intan. Iya, kalau untuk menetapkan seseorang ini ada gangguan jiwa atau tidak, tentu ada diagnosa tersendiri ya, ada yang harus dilakukan gitu tes-tesnya. Tetapi memang kalau dilihat dari tanda-tandanya, jadi fans itu ada dua. Ada fans yang memang dia akan mensupport artisnya positif, dan ketika artisnya berdekatan sama fans itu, dia tidak merasa terganggu atau tidak merasa tidak nyaman. Tetapi ketika sudah menjadi yang berlebih, menjadi fanatisme berlebih, nah ini yang harus sudah mulai kita ada rambu-rambu nih gitu. Jadi artinya karena perilakunya sudah mulai menyimpang. Dikatakan perilaku menyimpang adalah berbeda dari kondisi normal lainnya. Tentunya ini harus dibawa ke ahlinya gitu. Kenapa dia berbeda dari yang lainnya? Kenapa dia kok ekstrim? Kenapa kok dia rela mencelakakan orang lain? Bahkan kalau di luar negeri kan artis-artis itu banyak yang pakai bodyguard ya dengan alasan keselamatan. Karena memang banyak orang-orang yang ingin memiliki mereka secara utuh dan lebih yang di luar dari kondisi orang normal. Nah, hal-hal kayak ginilah yang harus dibawa ke ahlinya, ke psikiater atau ke psikolog. Kenapa? Karena kita ingin tahu nih kondisi jiwanya seperti apa. Karena harus di-treatment, harus diterapi. Agar dia bisa berperilaku seperti kebanyakan orang normal yang fans dengan idolanya baik-baik aja gitu. Baik, Mbak Intan, terakhir nih, bagaimana kemudian sikap terbaik yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi orang tersebut, Mbak Intan, agar memang orang itu tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan pada kita, Mbak Intan? Ini berarti si artisnya ya? Oke. Kalau dari artisnya gini, ketika kita merasa, kita tuh ada sinyal loh, ketika kita merasa nih kayaknya nih beda deh fansnya sama saya gitu, maka kita yang pertama kali adalah lakukan keselamatan kita. Jadi kita harus ngomong sama lingkup manajer dulu atau dengan keluarga, karena artinya dia bisa meneror kita nggak berhasil, dia meneror keluarga nggak berhasil, maka dia bisa meneror ke manajemen. Kalau sudah bentuknya ancaman yang mencelakakan diri kita jangan kayak gimana ya, kayak misalnya udahlah ini cuma ancaman kosong. Kita nggak bisa bilang kayak gitu, karena ketika seseorang sudah ingin memiliki rasa lebih dan itu sudah mulai bikin kita nggak nyaman, ada baiknya kita langsung menghubungi pihak kepolisian. Bukan apa-apa, karena ketika dia merasa sakit hati, karena kan kita merasanya nggak bikin dia sakit hati ya, tetapi dia merasa sakit hati dengan perilaku kita, manajer kita dan keluarga kita, maka dia bisa melakukan hal-hal yang kita tidak duga selamanya. Seperti contoh yang kasus ini gitu, kan pasti nggak ada yang menduga gitu. Nah, artinya langkahnya adalah tetap berhubungan dengan manajer, dengan keluarga, atau dengan pihak kepolisian ketika sudah ada sinyal-sinyal mengkhawatirkan dari fans-fans yang dinilai bisa membahayakan. Baik, kewaspadaan itu penting, Mbak Intan. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di iNews Siang. Selamat siang. Ya, siang. 2 warga terjebak dalam kebakaran ruko di Kota Medan. iNews Siang segera kembali usai jeda berikut.